Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Ya, baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi tentang seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemko Medan. Bang Muhri, kita melihat Ya, Bang. kita tidak bisa memungkiri bahwa keterlibatan partai-partai pengusung wali kota. Ya, kalau dulu kita melihat jatah-jatah partai politik ada di Badan Usaha Milik Daerah, sehingga kita melihat bahwa perkembangan Badan Usaha Milik Daerah ini stagnan. Nah, Karena yang ditaruh di dalam direksi itu orang-orang yang tidak berkompeten, hanya mewakili unsur-unsur partai, ya kan? Nah, bagaimana Abang melihat ini? Apakah memang saat ini Bobi dikatakan pemimpin milenial bisa menerobos sekat-sekat kebiasaan lama? Apakah dia bisa menghilangkan stigma ini bahwasanya BUMD ini bukan lagi jatah milik partai-partai politik? Gimana? ya. Terima kasih Bang Pi, pemirsa Orbit yang saya banggakan. Ya begitulah, ini sudah masuk hal yang khusus. Makanya pemirsa Orbit jangan tinggalkan channel ini. Subscribe selalu, ya kan? Nah, kita tahu memang karena ini ceritanya adalah cerita politik dan selalu ada cerita kepentingan. Saya menyatakan sebagai salah satu partai yang mendukung pasangan Bang Bobi dan Bang Aulia untuk hati-hati di dalam proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Kota Medan. Inilah yang menurut pendapat saya Bang Pi, ujian pertama bagi pasangan ini. Benar tidak pasangan ini mengusung semangat bersih, semangat transparansi, semangat tidak akan ada kolusi, semangat memang Medan bebas pungli, inilah ujiannya. Nah, karena secara umum pun dalam teori-teori ekonomi maupun dalam ilmu-ilmu perusahaan yang kita ketahui bersama Bang Pi, ada dua itu kekuatan sebuah perusahaan untuk maju. Pertama pengurusnya, ini mungkin jajaran Dewan Pengawas atau komisaris. Kedua memang pengelola, ini adalah jajaran direksi, karyawan, dan seluruh perangkat yang ada di bawahnya. Nah, yang kita ketahui, ruang yang cukup luas untuk menempatkan teman-teman yang terlibat di dalam kepentingan, itu tadi kalau boleh saya kutip apa yang kata Bang Pi adalah pengurus partai politik, itu memang hanya boleh di ruang pengurus. Karena di sini nanti akan ada peran dari pemerintah kota yang juga bisa menjadi penyeimbang. Berarti mereka di Dewan Pengawas saja? Saya lebih setuju penempatan orang-orang partai itu adalah di Dewan Pengurus. Nah, itulah ada Dewan Pengawasnya, itulah ada yang kita sebut komisaris. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang untuk menjadi seorang direksi perusahaan umum daerah, dimanapun itu memang Bang Pi, syaratnya tetap tidak boleh pernah ataupun menjadi pengurus partai politik. Itu seperti sudah ketentuan umum. Sehingga tidak bisa kita manipulasi ataupun kita bilang sudah jadi direksi dia tidak jadi pengurus partai. Ini cerita dulu. Kalau cerita zaman now, jejak digital istilahnya begitu ya Bang Pi, rekam jejak itu ketahuan betul. Tapi kadang-kadang kan ada Bang, misalnya dia setelah jadi direksi dia mengundurkan diri. Ya itulah saya bilang. Iya kan? Ada pengaruh mungkin memasukkan kader-kader partai ke dalam perusahaan. Nah, kalau bisa itulah tadi saya katakan ini adalah ujian pertama buat Bang Bobi dan Bang Aulia dalam menunjukkan sebagai orang muda yang berpihak kepada anak muda tadi, yang kita harap syarat usia paling rendah tadi itu bisa dianulir, dihapuskan. Dan yang kedua tadi itu bisa menjawab bahwasannya ini adalah seleksi yang bersih. Ayo semua warga Medan yang punya semangat untuk membangun bersama saya Bobi dan Aulia, mau anak muda, mau yang profesional, daftar gitu deh. Dikasih jaminan itu Bang Pi. Ada jaminan bahwa ini bukan
seleksi yang formalitas saja ya. Bukan seleksi yang formalitas saja. Ya, kan? Artinya memang harus mencari sosok-sosok yang benar-benar punya komitmen, punya visi, punya misi untuk membangun BUMD ke depan. Bang Budi, kalau kita melihat dari 3 BUMD yang dimiliki Gubernur Medan adalah ada PD Pasar, ada PD Rumah Potong Hewan, ada PD Pembangunan. Ini yang cenderung yang kita lihat ya maksimal. Walaupun kita katakan hanya PD Pasar. PD Pasar sendiri pun kita melihat juga kurang maksimal dalam mengelola pasar karena kerap kali terjadi konflik internal kan gitu. Nah, terakhir kita mendengar bahwa ternyata masih banyak karyawan PD Pasar yang belum gajian kan, ya kan? Meskipun mereka memiliki aset pasar yang cukup banyak di Kota Medan. Nah, yang kedua, PD Pembangunan. PD Pembangunan kita melihat hanya memiliki beberapa objek-objek pekerjaan mereka. Salah satunya adalah kebun binatang, kolam renang Deli dan pergunungan. Nah, ini juga kita melihat belum maksimal dalam memberikan PAD untuk Kota Medan. Untuk menghidupi dirinya sendiri juga sulit ini kan gitu. Apalagi memberikan PAD. Nah, yang ketiga lebih parah lagi Rumah Potong Hewan. Ini nyaris kolab kan itu karena banyak karyawan gajian. Udah itu proses pendapatan itu tidak jelas. Ya. Nah, dari 3 BUMD ini yang dulu kita melihat ya kita tanda petik adalah orang-orang partai politik yang memimpin, ya kan? Tidak kita sebut nama lah, tapi secara kasat mata kita melihat jelas bahwa setelah sosok-sosok partai politik yang notabene adalah pendukung wali kota yang periode lalu. Ya. Nah, tadi Bang Muri mengatakan bahwa ini satu ujian dari Bobi ketika membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin melakukan perbaikan di Kota Medan. Salah satunya adalah perbaikan di BUMD. Nah, bagaimana misalnya ketika kita setelah podcast ini ternyata syarat-syarat ini belum dirubah. Ini gimana kalau Bang melihat? Salah satu tadi usia tadi kan? Iya. Apakah komitmen ini kita ragukan atau memang Bobi tetap juga pada sosok ya perilaku wali kota sebelumnya gitu? Gimana? Ya, apa yang dikatakan oleh Bang PI tadi, pemirsa Orbit itu sudah benar. Jadi informasi untuk kondisi 3 perusahaan umum daerah Kota Medan ini harus benar-benar dikuasai oleh Bang Bobi selaku wali Kota Medan yang terpilih. Harus benar-benar menguasai informasi seutuhnya tentang kinerja lah 3 perusahaan umum daerah ini. Nah, jika sudah kita ketahui faktanya, yang saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang PI, hanya ada satu yang bisa kita andalkan, yaitu perusahaan daerah PD Pasar. Nah, semestinya dengan kondisi ini jaminan bahwasanya proses seleksi di masa kepemimpinan Bang Bobi dan Bang Aulia ini benar-benar memanggil putra-putri daerah yang semangat untuk membangun, ini akan menjadi salah satu solusi. Kenapa? Ayo kita putus kebiasaan-kebiasaan lama yang memang tidak bersifat untuk mendukung upaya baik dari kepala daerah yang terpilih gitu ya. Nah, saya optimis jika proses seleksi ini mulai dari tadi syarat usia paling rendah itu dikurangi. Terus saya melihat sepertinya ada kesan mengumumkan proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah ini tertutup begitu. Hanya sekedar diumumkan begitu saja tanpa ada halu-halukan ke publik. Padahal sebenarnya ketika memang nanti kita bisa mendapatkan orang-orang terpilih yang bersih lah dari segala unsur kepentingan, kita tetap ruangnya tadi cerita pengelola ya Bang Pi ya, pengelola. Kalau tadi pengurus, kita dalam kesempatan ini kami sepakat sarankan ya cerita kepentingan itu di pengurus saja gitu. Jangan masuk di pengawas atau komisaris, jangan masuk di pengelola gitu. Sehingga nanti dia akan bekerja secara profesional. Tapi abang yakin Bobi tidak terintervensi? Nah, itu tadi yang ingin saya sampaikan. Hari ini Bang Bobi itu didukung oleh rakyat. Didukung oleh rakyat. Jadi mari posisi yang paling besar saat ini yang punya perhatian dalam kelompok masyarakat Kota Medan itu ada anak-anak muda. Nah, dengan dasar itu saya pikir
segala permintaan dalam tanda kutip ya kita bilang begitu Bang PI dari elit-elit partai politik yang lainnya itu mungkin bisa diabaikan dengan dasar bahwasanya ini ada kepentingan yang lebih besar untuk membangun kota Medan. Tapi Bang Buri yakin ini Bobi tidak akan terintervensi oleh ya rengean-rengean dari partai-partai yang seolah-olah mereka sudah memberikan dukungan besar dan memberikan besar terhadap Bobi sehingga Bobi menang di pilkada Kota Medan ini. Ya keyakinan kita itu ada, tapi kalau memang tidak ada perbaikan dari syarat calon direksi ini, berarti kita masih meragukan. Ya, kita masih meragukan. Minimal usia tadi tidak direvisi oleh Pemko Medan, kita meragukan itu ya. Meragukan itu. Berarti masih pada pola-pola yang lama. Iya. Atau ya menganggap bahwa perusahaan umum daerah ini bukan satu hal yang penting begitu. Iya, itu tadi. Nah, ini kan jadi bertolak belakang gitu kan dari konsep seorang kepala daerah yang memimpin kota modern gitu dia. Yang mau maju begitu kan? Seperti tadi yang berapa kota besar? Iya, yang di awal tadi. Kalau salah satu barometer adalah perbaikan dari Badan Usaha Daerah. Iya, benar. Berarti kalau ke depan ini ada berapa waktu lagi ya kesempatan bagi Pemko Medan untuk merevisi syarat calon? Masih ada kesempatan Bang Pi. Nanti kalau kita melihat sampai pada pendaftaran ternyata syarat revisi tidak direvisi, maka ya kita meragukan pesimis juga gitu karena ini ujian pertama gitu. Apalagi ketika nanti proses seleksi berjalan dan ternyata yang terpilih sebagai direktur utamanya adalah orang-orang yang kita bisa cek rekam jejaknya kan itu nih. Jejak digitalnya ya. Jejak digitalnya lah khususnya. Iya, karena kan udah nggak susah lah sekarang, semuanya ada di handphone ini ya kan. Kita melihat bahwa Bobi melakukan gebrakan pertama, ya dia membongkar namanya ada bangunan lama di Ramadhan. Ini kan masyarakat Medan tanya, loh, berani. Masyarakat Medan tahu itu bangunan itu punya siapa kan? Yang pengusaha terbuka di Medan. Kita Bobi berani. Nah yang kedua, Bobi kita melihat membuka sekat-sekat ini ketika membuka kembali konflik di Lapang Gajah Mada Krakatau, ya kan? Itu aset Pemko. Nah, yang beberapa kali lagi Bobi melarang pembangunan bronjong di daerah kolonial. Dan kita tahu juga itu punya siapa. Nah, sama seperti Bang Murugam tadi bahwa Bobi ingin menunjukkan dia itu wali kota ini kan. Apalagi yang Bang Muri bilang bahwasanya Bobi ini kita wali kota bagus itu punya jaringan. Kita lihat bagaimana Bobi dalam rangka mengantisipasi banjir ini beberapa kali mendatangkan BWS dari pemerintah pusat. Bagaimana ini kan terlepas dari Bobi ini penantu presiden. Terakhir kita melihat Dirjen PUPR datang ke Kesawan untuk memperbaiki kota lama. Termasuk kalau nggak salah saya juga sempat ke pasar Aksara yang lagi dibangun itu. Pasar Aksara yang ada di belakang Mansat itu kan kalau nanti bagaimana bisa dikelola oleh PD Pasar kan luar biasa. Nah sekarang persoalannya kembali lagi berani kan Bobi menempatkan sosok pengelola pasar tadi orang-orang yang benar-benar profesional memiliki visi dari seleksi yang memang dia harus jamin ini. Sampai hari ini kita belum dapat pernyataan dari Bang Bobi secara resmi bahwasanya saya mengundang semua gitu kan anak muda Kota Medan untuk daftar menjadi calon direksi perusahaan umum daerah. Kan pasti ketemu itu nanti visi misi program-program karena memang diwajibkan itu ada gitu Bang PI. Kita menunggu gerakan Bobi ya. Ya, kita tunggu kebijakan dia ya dalam rangka merubah stigma bahwasanya perusahaan daerah ini jatahnya partai-partai pengusung ya. Ini kita tunggu ya. Kita tunggu. Artinya ya kedepannya masih ada waktu menurut Abang ya. Masih ada waktu ya. Sebelum mereka membuka pendaftaran secara resmi. Calon direksi. Ya, masuk tahapan seleksi ya kan masih bisa Bang, masih bisa itu. Tapi tadi kalau ternyata pada masuk tahapan syarat ini tidak direvisi, berarti kita pesimis ini ya. Kita pesimis bisa kita katakan benar. Pesimis ya. Bahwasanya akan ada perubahan terhadap pengelola direksi BUMD ini ya. Iya, sebelum berakhir gitu Bang PI karena kalau usia 35 tahun itu ke atas lah menurut pendapat saya
semangat untuk melakukan hal yang revolusioner itu saya bisa bandingkan dengan yang usianya 35 tahun ke bawah, itu bisa kita ukur nanti berbeda itu. Sementara kita butuh orang-orang yang punya semangat hebat gitu kan untuk membangun 3 perusahaan umum daerah ini. Ya, terlepaslah mungkin nanti ada oknum-oknum tertentu yang memang punya kualifikasi yang sungguh luar biasa, tetapi saya rasa kalau nggak dibuka untuk anak muda Kota Medan yang usianya di bawah 35 tahun, saya meragukan lah. Tapi kira anak muda banyak tertarik nggak mengelola di Medan, mengelola BUMD? Ya itu tadi Bang Pi, ketertarikan ini kan harus juga ditunjukkan dari ajakan Bang Bobi selaku kepala daerah. Ketika mereka punya pemikiran, nanti sudah ada orangnya, kan gitu nih. Nanti sia-sia aja ikut ece-ece, formalitas saja. Nah ini ya mereka pastinya ya gimana lah, udahlah kita tunggu aja lah gitu kan. Nah, dan tadi yang kedua jelas kan, usiaku nggak cukup gitu kan. Masih 28. Iya. Sementara ini 35. 35. Ya. Nah, kan gitu. Berarti ini harus ada Bobi harus mengajak, memanggil. Manggil anak-anak muda Medan, pengusaha-pengusaha Medan yang ingin membangun BUMD Medan ini harus diajak secara resmi ya? Iya, benar Bang Pi. Kenapa? Inilah yang menurut pendapat kami dari PSI Sumut, ruang yang luas bagi Bang Bobi untuk mengajak keterlibatan anak-anak muda yang potensial di Kota Medan. Kalau mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan birokrasi yang semuanya sudah ada kepala OPD, kepala dinas yang terstruktur, itu saya bilang mereka hanya mungkin nanti akhirnya jadi volunteer. Ya udah, ngutip-ngutip sampah, ayo kita siap relawan. Terus donor darah misalnya untuk Kota Medan, oke, ayo. Ya sebatas mungkin bersih-bersih, halo-halo di pinggir jalan gitu. Tapi BUMD ini coba, ya kan? Ketika mereka masuk, satu aja temannya anak muda, pasti di belakangnya itu ada tim-tim kreatif anak mudanya yang akan mensupport sosok itu, begitu deh. Jangan lupa di subscribe channel Orbit di channel YouTube Medan Orbit. Kita lihat saja. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.